Bab 1453. Mata ganti mata. Kirana masih sedikit khawatir. Bagaimana dia bisa sampai menyinggung Wangsa Boklistan? Dia pernah mendengar dari nenek bahwa Boklistan adalah wangsa terkuat. Wangsa Suidan pun tidak berani mengusik mereka. Danau Sentana. 4 wangsa telah menunggu. Semuanya. Nathan memiliki master hebat di sisinya, yang melindungi dia sepanjang waktu saat dia cacat. Jadi kita harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berurusan dengannya nanti. Raja Boklistan mengatur dan berkata, jangan khawatir. Hanya berurusan dengan 2 orang saja bukan hal sulit. 4 wangsa berkumpul bersama. Semua penuh percaya diri. Bagaimanapun, kekuatan mereka saja bisa membuat prajurit Fradron memunculkan konsesi. Kekuatan mereka terlalu kuat. Aku berkata untuk terakhir kali. Semuanya berhentilah. Jangan berurusan dengannya. Kaisar Suidan mengingatkan lagi. Hanya karena Nathan Clark adalah cucu menantu adikmu. Kamu melindunginya seperti ini. Terakhir kali. Aku sudah menghargai pendapatmu. Tapi tidak untuk kali ini. Semua orang mengira Kaisar Suidan membela Nathan karena hubungan kerabat. Bukan begitu. Itu tidak ada hubungannya dengan status kerabat. Dia benar-benar keberadaan yang tidak bisa kita usik. Kaisar Suidan ingin menangis tetapi tidak bisa. Kaisar Ton, menurutku Anda tidak lagi cocok untuk menjadi pemimpin Wangsa Suidan. Cepatlah cari penggantimu. Raja Boklistan menyarankan. Kaisar Suidan, dia memang sudah bukan pemimpin Wangsa Suidan lagi. Pemimpinnya adalah Nathan Clark. Yang lain berkata, ya, gantilah sesegera mungkin. Kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kamu sangat mengecewakan kami. Nathan Clark telah kami bawa. Pada saat ini, terdengar suara teriakan panjang. Terlihat Master Wangsa Boklistan membawa Nathan dan Raja Seon Utara ke lapangan. Sontak, ribuan pasang mata di lapangan memandang Nathan dan Raja Seon Utara serempak. Wangsa Suidan menundukkan kepala satu persatu. Ekspresi mereka seolah mengatakan kami tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kaisar Suidan bahkan tidak berani melihatnya. Tatapan dingin Raja Boklistan menyapu dan mendarat pada Nathan. Nathan Clark, apa kamu mengaku salah? Raja Boklistan berteriak keras. Nathan tersenyum. Apa salahku? Lagi pula, siapa kalian? Apa hakmu menghakimiku? Dengarkan baik-baik. Aku Raja Boklistan, pemimpin Wangsa Boklistan. Aku sudah memenuhi syarat bukan? Sebelumnya, kamu membunuh 5 orang dari klanku, termasuk Atoskop, dan melukai murid-muridku. Sekarang, kamu telah membantai 4 wangsa secara beruntun. Apa kamu masih merasa tidak bersalah? Raja Boklistan memelototi Nathan. Setelah Nathan selesai mendengarkan, dia memandang yang lain. Kalian juga datang menghakimiku. Tentu saja, kamu membunuh begitu banyak anggota klan kami. Hari ini, kami di sini untuk menghukummu dan menuntut mata ganti mata. Oscar Turnage meraung dengan marah. Mengapa kalian begitu yakin bahwa aku yang melakukannya? Nathan tertawa. Karena ada buktinya. Hehe, bukti-bukti ini terlihat sangat jelas bukan? Jika aku menyerang sembunyi-sembunyi, mengapa aku meninggalkan begitu banyak bukti? Nathan bertanya balik. Apa kalian sekelompok idiot? Nathan Clark, jangan mengelak lagi. Apa kamu mengaku telah membunuh mereka? Raja Boklistan berteriak dengan cemas. Atoskop dan keempat muridnya dibunuh olehku, karena mereka mengkhianati Neslandia. Aku juga memukuli murid-muridmu, karena mereka menyergapku. Namun kejadian akhir-akhir ini. Saat Nathan hendak menjelaskan kejadian baru-baru ini, dia diinterupsi oleh Raja Boklistan. Semua sudah dengar. Dia telah mengakui bahwa dia yang membunuh orang-orang kita. Kita bahkan sudah tidak membutuhkan bukti. Hah? Bahkan Nathan tertegun. Oke, karena dia mengakuinya, maka mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bab 1454. Bunuh dalam satu pukulan, orang berikutnya. Suasana menegang, Kaisar Suidan tidak bisa mengendalikan situasi sama sekali. Akhirnya harus sampai di titik ini. Nathan tertawa, kalau begitu ayo. Setelah pertempuran Gunung Giurong, pikiran dan kekuatannya mengalami lonjakan signifikan. Bunuh dia, bunuh dia. Orang-orang dari 4 wangsa berteriak serempak. Oke, dengan perintah wangsa, kita bunuh Nathan Clark. Raja Boklistan berteriak kencang. Dia sangat ingin membalas dendam. Pada saat ini,
Oscar Turnage maju selangkah dan berkata, "Para senior, izinkan aku untuk mendapatkan kesempatan ini." Oke, Oscar memiliki kekuatan naga. Dengan satu pukulan, bisa meledakkan segalanya. Dia adalah jenius terkuat dari Wangsa Daskuteon dalam 100 tahun terakhir. Bahkan Wangsa Boklistanku tidak memiliki pemuda yang bisa menandinginya. Aku optimis padamu. Raja Boklistan tidak ragu untuk berbicara dan memuji Oscar Turnage. Raja Racun juga menimpali, ya, dia tidak hanya tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, bahkan banyak monster tua yang telah hidup selama 1 atau 200 tahun bukanlah tandingannya. Hal yang paling menonjol adalah dia bisa bertahan hidup dalam air selama 1 bulan tanpa merasa sulit. Oleh karena itu ada julukan untuknya naga air, seperti terdapat seekor naga dalam tubuhnya. Meskipun Wangsa Daskuteon tidak mencolok, tapi kekuatan Oscar Turnage sudah diketahui semua orang. Jika tidak, Wangsa Daskuteon tidak akan mengirimnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Wangsa. Jelas dia akan menjadi pemimpin Wangsa Daskuteon selanjutnya. Semua orang memuji Oscar Turnage. Tentu saja dia memiliki kualifikasi itu. Menghadapi pujian semua orang, Oscar Turnage menerimanya dengan percaya diri. Dia mencibir dan berkata, "Para senior, hari ini aku Oscar Turnage, akan menghabisi pembunuh ini dengan tanganku sendiri, membalaskan dendam 4 Wangsa." Kaisar Suidan hanya bisa menghela nafas. Dia sungguh tidak ingin melihat pertarungan ini. Segera, Oscar Turnage berjalan menuju Nathan. "Apa kamu sudah siap untuk mati?" Oscar Turnage menatap Nathan dengan olok-olok. Dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Tidak terkecuali Nathan. Nathan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika Oscar Turnage mendekat, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Seolah-olah sebuah meriam berat telah ditembakkan, dan menghantam Oscar Turnage dengan kekuatan petir. Oscar Turnage tidak sempat bereaksi, dengan keras kepalanya terhantam. Kepalanya langsung berubah bentuk dan penyok ke dalam. Duar, terdengar dentuman, seperti ledakan meriam berat. Buk, Oscar Turnage langsung jatuh dan tidak bereaksi sama sekali. Dengan satu pukulan mengalahkan jenius terkuat. Nathan berkata dengan santai, "Orang berikutnya. Permainan yang cantik, mendominasi dan tak terkalahkan. Terpana." Semua orang yang hadir terpana. Di lapangan sunyi senyap, suara terengah-engah terdengar tanpa henti. Satu pukulan pun tidak bisa ditahan oleh Oscar Turnage. Dia terlalu menakutkan. Oscar Turnage bahkan tidak sempat terkejut, dia langsung pingsan. Nathan mengalahkan Oscar Turnage dengan satu pukulan. Dia telah menamparkan wajah Wangsa Daskuteon dengan keras. Wajah Raja Boklistan dan yang lain juga tertampar. Apanya yang jenius? Kalah hanya dengan satu pukulan saja. Kuat, sangat kuat. Oscar Turnage adalah mahaguru yang berusia lebih dari ratusan tahun. Tidak dapat menahan satu pukulan. Ini, semua mata tertuju pada Nathan. "Ayo maju bersama." Nathan mengaitkan jarinya pada semua orang. Perilaku Nathan memprovokasi 4 Wangsa, membuat mereka geram. "Kamu yang meminta. Bunuh. Bunuh dia untukku." Raja Boklistan berteriak. Segera, Master teratas dari 3 Wangsa maju dan menyerang ke arah Nathan. "Siapkan pedang Boklistan, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri." Raja Boklistan memerintahkan. Bersambung.